pengenalan daur ulang campuran aspal murni atau kopi recycling di lapangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Pratama, Indi Derajat, Akhlak Fadlul. Ya. Perkerasan jalan adalah segala jenis material konstruksi yang dihampar dan dipadatkan di atas lapisan tanah dasar. Konstruksi perkerasan jalan dibagi menjadi dua. Satu, perkerasan lentur atau flexible pavement. Agregat sebagai tulangan dan aspal sebagai pengikat. Sedangkan perkerasan kaku atau rigid pavement. Agregat sebagai tulangan dan semen sebagai pengikat. Perkerasan daur ulang. Perbaikan terhadap struktur perkerasan lentur pada prinsipnya mencakup pelapisan ulang atau overlaying, daur ulang atau recycling, dan rekonstruksi atau rekonstruksi. Material dari perkerasan yang rusak, deteriorated, yang dikenal sebagai perkerasan aspal yang diundang kembali atau reclaimed asphalt pavement. Sebagian atau seluruhnya digunakan pada konstruksi baru. Penggambaran dilakukan menjadi 4 tahap. 1. Accepting, lalu pengambilan. Pengambilan diambil, 3. Pencampuran antara REP ditambah material segar plus agregat. 4. Penghamparan kembali. Jenis proses daur ulang dibagi menjadi 4. Pertama, hot in place recycling atau daur ulang panas di lokasi. Kedua, cold in place recycling atau daur ulang di lokasi. 3. Hot place plain recycling atau daur ulang panas di kilang. Keempat, hot central plain recycling atau daur ulang dingin di kilang. Ya, ini adalah gambaran dari hot in place recycling atau daur ulang panas yang dilakukan di lokasi, di mana ada 4 alat berat yang digunakan, yaitu roller, remixing, taper, dan preheater. Yang ini adalah cold in place recycling, daur ulang dingin yang dilaksanakan di lokasi. Bisa lihat di gambar bagaimana cara prosesnya. Ini bersumber dari EDB Konsultan USA tahun 2006. Berikutnya adalah hot central plain recycling, daur ulang panas yang dilakukan di kilang. Ini beberapa peralatan yang digunakan, yaitu RAP feeding, main unit, surge hopper, drum mixer. Bersumber dari Fujian Shot Highway Machine Co Ltd, Jepang, 2006. Yang berikutnya cold central plain recycling, daur ulang dingin yang dilakukan di kilang. Gambar ini didapat dari Public Works Department Malaysia pada tahun 2005. Ya, ini yaitu metode pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan di lapangan dikenal 2 jenis metode recycling, yaitu in place recycling atau daur ulang di tempat, dan in plant recycling, daur ulang di lokasi mesin pengolah. Pada metode in place recycling, perkerasan yang sudah rusak digali, dihancurkan, digiling, dan dilakukan pencampuran di tempat dengan diberi bahan tambah. Kemudian langsung dipadatkan untuk menjadi perkerasan baru. Sedangkan pada metode in plant recycling, material perkerasan yang rusak digali dan dihancurkan, dan kemudian dibawa ke lokasi mesin pengolah untuk dilakukan proses pencampuran dengan diberi bahan tambah. Material hasil pencampuran kemudian dibawa lagi ke lokasi ruas jalan untuk digelar dan dipadatkan menjadi material perkerasan yang baru. Nah, kami dari kelompok kami akan menjelaskan proses pelaksanaannya pada di lapangan. Ini untuk lebih detailnya, pelaksanaan teknologi recycling ini dilakukan dengan metode in place atau di lapangan. Teknik pelaksanaannya dilakukan dengan merekonstruksi lapisan dasar atau base course setebal kira-kira 25 cm. Untuk lapisan atasnya, subbase, kira-kira setebal 20 cm. Diremajakan dengan metode CMRFB base, yakni mendaur ulang material reclaim asphalt pavement atau RAP dengan menambahkan bahan pengikat foam bitumen. Selanjutnya dilapisi dengan AC atau BC setebal 6 cm dan sebagai lapis aus dengan AC atau WC setebal 4 cm. Proses pelaksanaan CTRB diawali dengan melakukan penggalian atau pengerukan perkerasan aspal dengan cold milling machine dengan ketebalan galian sekitar 20 cm.
Selanjutnya material RAP hasil galian dikumpulkan di stockpile untuk selanjutnya didaur ulang dengan teknologi CMRFB base. Selanjutnya pada lapis fondasi base direkonstruksi dengan cara menghampar material semen secara merata dengan kadar sekitar 4% pada permukaan yang telah di cold milling. Dalam proses pemadatan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pertama, tahap breakdown menggunakan smooth drum vibrator roller dengan vibrator aktif sebanyak 4 passing dan kembali dilakukan penambahan kadar air. Tahapan ketiga adalah finishing dengan pemadatan menggunakan pneumatic tire roller 10-12 ton sebanyak 3 passing. Setelah proses pemadatan selesai, selanjutnya didiamkan selama 2 kali 24 jam untuk menunggu proses pelaksanaan CMRFB base. Untuk tahapan pengerjaan CMRFB base diawali dengan penggelaran RAP hasil milling yang dikumpulkan di stockpile tadi di atas lapisan CTRB. Untuk penentuan elevasi jalan digunakan motor grader hingga mencapai ketebalan 23 cm. Selanjutnya lapisan RAP tersebut dilakukan pemadatan dengan smooth drum vibratory roller 20 ton sehingga mencapai ketebalan lapisan sekitar 20 cm. Pada permukaan lapisan yang telah dipadatkan tersebut kemudian dispreading dengan semen secara merata dan kadar semen 1%. Selanjutnya dilakukan dengan pencampuran mixing dan penambahan aspal. Harus dijaga pada suhu maksimal yaitu 180 derajat dengan kadar aspal 2,5% dan kadar air 3-4%. Hasil dari proses mixing berupa campuran material RAP, semen DNA foam bitumen tersebut. Kemudian diambil sampelnya untuk dilakukan tes laboratorium sebelum dilakukan pemadatan. Untuk proses pemadatan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap breakdown menggunakan pneumatic tire roller 10-12 ton dengan pertimbangan agar material foam bitumen tidak lengket di drum vibrator roller. Di sini pemadatan dilakukan dalam 3 kali passing dan penambahan kadar air. Ya, selanjutnya giliran saya Azhar menerangkan tentang kelebihan perkesan daur ulang. Yang pertama, kelebihannya mempersingkat gangguan yang dirasakan pengguna. Yang kedua, konservasi kebutuhan energi. Yang ketiga, preservasi kondisi lingkungan. Selanjutnya, memperkecil biaya konstruksi. Dan kelima, konservasi kebutuhan material dasar. Caranya agregat dan aspal. Keenam, preservasi geometri perkesan exciting. Sebelumnya telah dilihat presentasi yang kami paparkan di halaman awal. Itu merupakan beberapa diskusi kami yang kami rangkum menjadi sebuah PowerPoint atau presentasi. Dan ini kami bertiga di sini kami menyimpulkan beberapa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Awalnya perkenalan dulu, saya Rafiqal Pratama. Saya Jimmy Wisnu Sudrajat. Saya Azhar Rahman. Ya. Pertama, kemarin kan kita membahas tentang kulmik ya. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut Mas Haji Wisnu sendiri, kulmik sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya kulmik itu ya kalau penerapannya di Indonesia ya, menurut saya ya kurang efektif. Masalahnya perkerasan di Indonesia itu kebanyakan belum memenuhi spek. Nah, sedangkan kulmik sendiri perlu beberapa syarat, antara lain itu dengan minimal tebal lapis perkerasannya itu 25 cm. Nah, seperti itu. Kalau menurut Azhar bagaimana? Ya, menurut saya kulmik itu kan suatu metode pembuatan jalan atau daur ulang jalan menggunakan aspal yang sudah ada atau mungkin bisa menambahkan agregat baru yang diantaranya foam bitumen, lalu agregat kasar dan halus itu sendiri. Terus persenannya itu setiap agregat berkisar 2-3%, lalu yang tambah semennya yang 1-2%. Oh, seperti itu. Saya berarti kan kita tadi menggunakan kulmik sendiri kan aspal dingin ya. Yeah. Itu kan untuk daur ulangnya itu kan kita juga mesti ada bahan ikatnya telah disebutkan foam bitumen. Kalau menurut Haji Wisnu, menurut Anda tuh ya faktor-faktor yang mempengaruhi foam bitumen itu agar bagus untuk itu apa aja?
Faktornya itu ada 5 Mas ya. Pertama itu kualitas dan temperatur air. Iya. Nah, kedua itu ini Mas. Bentar, tadi saya baru browsing. Oh iya. Sumber dan tipe bitumen. Berarti kita asal bitumennya dari mana itu juga menentukan Mas. Nah, yang Soalnya jenisnya. Yang ketiga itu temperatur bitumen dan foaming chamber. Temperatur bitumennya. Nah, keempat tekanan bitumen dan air. Oh, jadi untuk tekanan air untuk pencampuran ke bitumen itu Ya, yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian bahan tambah yang kelima. Oh, bahan tambahnya. Iya. Jadi kalau misal bahan tambahnya lebih dikasih, mungkin bisa jadi lebih bagus bitumennya kualitasnya. Iya. Kalau Faktor yang mempengaruhi. itu cuma 5 itu ya Mas? Iya. Kalau menurut Mas Azhar sendiri, kalau misal kita sudah membuat bitumen tersebut kan dari beberapa faktor yang mempengaruhi itu, kira-kira kalau misal kita terapkan di lapangan itu caranya seperti apa? Ya caranya itu kita ke lokasi dulu ya. Iya. Misal penambalan jalan yang sudah rusak itu kan jalan pertama digeruk dulu dengan milling. Fokus milling. Iya itu untuk milling itu. Setelah itu melakukan campuran dari recycling dalam ulang itu. Menggunakan. Setelah dicampur lalu kan kita mengampar campuran tersebut dalam memakai alat apa itu grader. Grader itu. Nah setelah itu kan cuma metodenya sebenarnya ya nggak rumit sih ya. Sederhana itu daripada hot mix kan memakan waktu yang mungkin nggak efisien lah ya. Kalau hot mix sendiri itu mungkin lebih efisien. Jadi kalau kita menggunakan cold mix di lapangan itu berarti menggunakan alatnya mungkin ya cuma 2 itu ya, full milling sama grader tadi ya. Kalau cold milling tadi untuk pengerukan, setelah dikeruk lalu kita mendatangkan grader untuk melakukan recycle sekaligus penghamparannya di lapangan. Ya betul sekali. Jadi kalau misal kita menggunakan metode cold mix in plane, ya kita menggunakan cara yang telah diberitahu oleh Mas Azhar tadi, ya cuma 2 alat yang digunakan. Jadi waktu grader itu langsung bitumennya langsung diamparkan dari Mas? Ya itu yang diamparnya itu yang recyclingnya itu. Hasil recyclingnya. Iya. Itu kan setelah mengalami sudah dicampur ya dengan semen, agregat. Mungkin kita ada kalau dibutuhkan agregat baru dengan foam bitumen sendiri. Kalau menurut kalian berdua, kalau misal kita menggunakan kan yang namanya daur ulang itu kan pasti kan menggunakan beberapa komponen. Kalau misal kita menggunakan baru kan pasti ada kelebihannya. Kalau kita lihat kelebihan dari tool sendiri bagaimana, Mas Azinius? Kalau menurut saya kelebihannya tuh ya hemat material lah. Nah, cold mix sendiri itu dapat menghemat 45-60% agregat. Nah, dari situ kita kan melakukan efisiensi material dan juga efisiensi dana buat pembuatan jalan seperti itu. Jadi kalau kualitasnya kita juga masih bagus. bagus. Berarti kalau itu kita menggunakan ini mungkin biayanya lebih murah ya, Lebih murah. sama agregatnya, Jelas. jadi nggak begitu banyak kita beli baru seperti itu ya. Iya, ramah lingkungan ini. Kalau menurut Mas Azhar apa sependapat? Saya hampir sependapat dengan Mas Wisnu. Kelebihannya sendiri tadi juga ramah lingkungan, juga menghemat sumber daya alam itu sendiri, menghemat biaya konstruksi jalan itu sendiri, dan mungkin dalam waktunya itu lebih efisien. Jadi waktunya lebih singkat. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi ada diskusi dari kami kan. Kita tadi udah membahas apa itu cold mix, ya kan, dengan bandingkan foam bitumen, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi foam bitumen sendiri, ya kan? Bagaimana foam bitumen yang bagus itu seperti apa. Tadi disebutkan Mas Wisnu ada 5 ya yang mempengaruhi. Habis itu metode pelaksanaan di lapangan tadi sudah disebutkan sama Mas Azhar, ada 2 alat yang digunakan, yaitu cold milling untuk mengerukan jalannya itu, lalu grader untuk recycle beberapa material agregat, lalu penghamparannya.
Mungkin setelah itu mungkin dihaluskan ya Mas, pakai Ya, stok mungkin. baru dihaluskan. Iya. Ya kalau saya mau menambahkan pada intinya untuk daur ulang bahan perkasan menggunakan campuran aspal dingin itu kelebihannya itu ya pertama hemat biaya. Iya. Jadi kita bisa menggunakan agregat yang lama. Habis itu ramah lingkungan karena agregat yang kita gunakan itu tidak kita panaskan terlebih dahulu, jadi tidak mencemari lingkungan. Yang kedua tuh efisiensi waktu ya. Jadi kalau misal di tempat kita langsung bisa melaksanakannya. Yes. Sama menghemat sumber daya juga. Menghemat sumber daya dari Mas Azhar. Ya itu tadi diskusi dari kami. Sebelum menutup atau mengakhiri diskusi dari kami ini, nanti akan kami tampilkan yaitu video pelaksanaan pulmik langsung di lapangan. Ini video ini kami ambil dari YouTube. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.